kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 27 Maret diambil dari Imamat 10 ayat 10 sampai 11. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Ketika saya melihat sebuah konten di media sosial, ada yang menarik dan menggelitik. Dia katanya anak Parhalado, tapi kok kena RPP cuaks, katanya begitu dalam konten itu. Sekilas ini sangat lucu, bisa menjadi hiburan, tetapi ini menjadi perenungan yang mendalam di dalam kehidupan. Karena kalau kita melihat kisah yang terjadi pada kitab Imamat ini adalah kalau melihat dari ayat 1, kesalahan fatal yang dilakukan oleh anak-anak dari Harun. Bapaknya adalah seorang imam yang merupakan orang kepercayaan Tuhan, tetapi kesalahan fatal dari anaknya Harun yang bernama Nadab dan Abihu melakukan kesalahan fatal. Mereka melanggar kekudusan Tuhan dan menyatakan sikap barbar, dan mereka bermabuk-mabukan masuk ke dalam rumah ibadah. Akhirnya Tuhan menghukum mati mereka, jikalau kita melihat dari ayat 1, sehingga yang menjadi renungan kita pada hari ini, kemudian Allah mengatakan kepada bangsa itu, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Seperti lagu anak sekolah minggu, di dunia ini ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Artinya kehidupan itu memilih. Apakah kita akan melakukan tindakan kudus atau kita melakukan tindakan bercela? Dan semua ada punishment, ada hukuman, ada reward yang diberikan oleh Allah ketika kita berbuat baik atau berbuat jahat. Karena itu melalui Imamat ini ingin mengatakan kita harus bisa di dalam kehidupan memilah-milah. Apakah yang saya lakukan ini adalah tindakan tidak kudus atau dosa? Atau yang saya lakukan ini adalah tindakan yang sesuai dengan keinginan Tuhan? Kita bisa jatuh di dalam tindakan dosa dan kesalahan karena kita sering berdiskusi dan bahkan berdamai dengan dosa itu. Kita mengatakan, enggak apa-apalah Tuhan, hanya sekali ini saya berbohong demi kebaikan. Kita mencoba untuk berdiskusi dengan dosa itu. Tetapi dosa tetaplah dosa. Upah dosa adalah maut. Karena itu, ketika Imamat ingin mengingatkan kepada kita, apapun ketika kita hidup di dalam kekristenan, maka berjuanglah untuk membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Berjuanglah untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Dan ayat ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi dia mengatakan, kamu mengajarkan itu tentang kekudusan itu. Artinya hukum Tuhan, firman Tuhan jangan hanya berhenti pada diri kita. Selain kita ucapkan itu, selain kita lakukan itu, kita juga harus mengajarkan ini kepada sekeliling kita. Kita juga harus mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Sekarang sudah banyak waktu dari orang tua tidak memiliki waktu lagi terhadap anaknya untuk merenungkan firman Tuhan, untuk renungan bersama. Dengan alasan kesibukan, jangankan mengajarkan kepada anak, dirinya sendiri untuk berdoa di pagi hari pun sudah tidak ada waktu. Karena itu, ketika saya mengatakan bisa membedakan baik dan buruk, saya bisa hidup di dalam kekudusan, maka saya harus mengajarkan firman Tuhan itu kepada generasi berikutnya. Maka melalui firman Tuhan, bagaimana hidup kudus, membedakan yang baik dan yang tidak baik,
dan itu mengajarkan kepada sekeliling kita. Tidak hanya lewat perantara mulut, tetapi dengan tindakan kita, lifestyle kita adalah lifestyle hidup kekristenan. Jangan seperti yang tadi tertulis di TikTok. Katanya orang Kristen, tapi pacaran kok beda agama. Cuaks, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami agar kami dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Agar kami dapat membedakan mana yang menajiskan kami, mana yang menguduskan kami. Karena itu, berikanlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami, memberikan pengertian kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, agar iman kami tidak jatuh dan dapat membedakan yang baik dan jahat. Sehingga kami dapat mengajarkan itu kepada sekeliling kami melalui tindakan kami, hidup kami. Dan hidup kami adalah hidup kekristenan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap hidup dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.